Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adi Saning 2019 5303. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan tentang kondisi dan solusi demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia melanjutkan tren penurunan sejak 2017. Indeks Demokrasi Indonesia itu indikator komposisi yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Adapun indeks yang disusun oleh Economic Intelligence Unit (EU) unit mengukur keadaan demokrasi di 167 negara, di mana indeks demokrasi berdasarkan EIU ini menggunakan metode survei opini publik dari masing-masing negara dan pandangan para ahli. Tingkat capaian demokrasi diukur berdasarkan 5 instrumen dalam pertanyaan-pertanyaan, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik. Hasil indeks demokrasi disampaikan dalam skala 0 sampai 10. Angka ini dibagi dalam kategori tipe rezim, di mana skor 0 sampai 4 menunjukkan rezim otoritarian, skor 4,01 sampai 6 menunjukkan rezim hibrida, skor 6 sampai 1 sampai 8 menunjukkan demokrasi tidak sempurna atau demokrasi cacat, dan skor 8,01 menunjukkan demokrasi penuh. Berdasarkan data terbaru dari laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economic Intelligence Unit atau EIU menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia mencatat skor 6,3, merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia sejak 2010, serta melanjutkan tren penurunan tajam dari tahun 2017. Berikut grafik Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun 2020. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan tajam pada tahun 2017, yaitu 6,39 dari sebelumnya tahun 2016 dengan skor 6,97 pada tahun 2016. Berdasarkan laporan Economic Intelligence Unit atau EIU, Indonesia menempati peringkat ke-48 dari 167 negara dalam kebebasan demokrasi, namun turun tajam pada 2017 menjadi peringkat ke-68. Pada tahun 2019 sempat terjadi kenaikan tingkat kebebasan demokrasi di Indonesia dengan skor 6,48. Namun berdasarkan data terakhir dari EUI, Indonesia kembali melanjutkan tren penurunan pada tahun 2020 dengan skor 6,3 dan menjadikan Indonesia peringkat ke-64 dari 167 negara. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, Indeks Demokrasi Indonesia sendiri pada tahun 2020 ada di peringkat 4 di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Adapun Malaysia peringkat pertama dengan skor 7,19, diikuti oleh Timor Leste 7,6 dan Filipina 6,56 dan Indonesia 6,3. Di Indonesia, EIU memberikan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme, sementara itu fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7,50, partisipasi politik 6,11, budaya politik 4,38, dan kebebasan sipil dengan skor 5,59. Ini skor Indeks Demokrasi di Asia Tenggara tahun 2020 dari sumber The Economic Intelligence. Indonesia di peringkat 4 dengan skor 6,3. Demokrasi di Indonesia masih termasuk dalam kategori demokrasi tidak sempurna atau kategori cacat di bawah demokrasi dengan skor di kisaran 6 hingga 7, dan hal tersebut dikarenakan menyuarakan isu penghapusan demokrasi langsung dalam proses pemilihan presiden. Sementara itu dalam laporan EIU mengatakan bahwa negara dengan format demokrasi tetap menerapkan sistem pemilihan yang adil dan bebas. Selain itu, kebebasan media dan kebebasan lainnya dan hak sipil pun masih dihargai. Namun kelemahan yang disebabkan pada aspek demokrasi lainnya termasuk dalam masalah pemerintahan, budaya politik yang kurang berkembang, dan partisipasi politik yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu aspek demokrasi seperti partisipasi politik menjadi hal penting dalam meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya terutama dalam pemilihan umum. Namun reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang diterapkan pemerintah juga harus sejalan dengan upaya untuk meningkatkan
Indeks Demokrasi Indonesia, di mana wawancara mengenai penghapusan pemilihan presiden, masa jabatan, dan mekanisme pemilihan presiden terkait rencana Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pengembalian garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang kemungkinan akan menghambat partisipasi demokrasi masyarakat harus dikaji kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.